Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siska Windari dengan NIM 2205-124866. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana menentukan judul, pendahuluan, dan rumusan masalah. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video selanjutnya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cara menentukan judul. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu apa itu judul. Nah, judul merupakan cerminan sekaligus batasan tentang suatu masalah yang diangkat dalam sebuah acara atau tulisan. Atau bisa disebut juga dengan elemen utama yang menentukan isi penelitian. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan judul tersebut? Yang pertama yaitu analisis dan telaah mata kuliah apa yang kita sukai dan kita merasa mata kuliah tersebut kita kuasai. Yang kedua, cari skripsi atau jurnal untuk dijadikan contoh penelitian kita. Yang ketiga, analisis trending topic atau tren-tren yang sedang terjadi di masa kini. Yang keempat, tambahkan objek penelitian yang lebih spesifik. Nah, objek penelitian itu bisa berupa tempat atau sekelompok manusia atau bahkan akun di media sosial dan lain sebagainya. Objek penelitian ini bisa jadi pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Yang kelima, pengaplikasian teori. Sebenarnya ini lebih dituntut untuk mahasiswa S2, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk mahasiswa S1 menggunakan teori-teori tertentu di skripsi kita. Cara mengetahui teori yang cocok untuk diaplikasikan ke penelitian kita, itu taunya dari mana ya? Nah, yang pertama bisa kita lakukan yaitu bertanya kepada dosen pembimbing. Yang kedua, membaca jurnal. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pendahuluan. Nah, apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan itu adalah awal, wajah, tampak muka, jadi harus keren dan unik. Tujuan dari pendahuluan yaitu membuat dan menstimulasi para pembaca bahwa penelitian kita itu menarik nih. Nah, pendahuluan itu semacam pengantar yang fungsinya mengenalkan topik penelitian kita kepada audiens, pembaca, dan meyakinkan mereka bahwa itu penting dan itu layak diteliti. Yang paling penting dalam pendahuluan ini adalah mengarah kepada pendapat kita atau apa yang mau dibuktikan, apakah itu sifatnya dugaan sementara, proposisi, atau hipotesis yang mau ditulis di dalam penelitian. Nah, bagaimana sih cara menentukan pendahuluan? Yang pertama yaitu tunjukkan data statistik yang mendukung. Misalnya kita suka dengan data statistik atau data-data yang menunjukkan angka-angka, kita bisa memulai awalnya dengan menunjukkan data-data. Tujuannya adalah meyakinkan kepada pembaca bahwa ini ada data seperti ini. Yang kedua yaitu tuliskan temuan-temuan penelitian terdahulu. Setelah tahu topiknya, kita menuliskan penelitian-penelitian terdahulu. Intinya adalah kita merangkum penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Yang ketiga yaitu kombinasi antara kejadian di dunia nyata dengan apa yang ada di teori. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah garis besar penelitian atau poin-poin utama dalam penelitian. Yang kedua, ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, berbentuk kalimat tanya. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, spesifik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara membuat rumusan masalah? Yang pertama, perhatikan judul dan tentukan variabelnya. Yang kedua, cari variabel yang menurut kita perlu dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, masalah penelitian itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat, gunakan kalimat yang jelas dengan kaidah bahasa Indonesia dengan mengikuti pola SPO itu minimal, kalau tidak SPOK. Yang kelima, harus tergambar adanya data. Kalau kita merumuskan penelitian bahwa solusinya itu akan didapatkan data seperti apa, itu akan tergambar dari bahasa yang kamu rumuskan itu. Yang keenam, rumusan masalah itu harus menjadi dasar dalam membuat hipotesis penelitian. Jadi, ketika kamu membuat masalah penelitian itu cuma satu besar, itu nanti akan kesulitan pada saat akan merumuskan hipotesis penelitian. Jadi, rumuskanlah masalah menjadi beberapa poin. Yang ketujuh, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Akan terlihat nanti di dalam pengambilan data dan analisis data kemudian menarik kesimpulan.
Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan kita pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.